Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa apa? Like, comment, share, dan subscribe channel saya, oke? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang larangan membenci Allah jika doa kita belum terkabul. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada video saya yang lain ya, bahwa manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah itu adalah yang paling sempurna, mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Dan tentunya dengan akal tersebut kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, sebagai manusia dan hamba Allah, kita juga harus bergantung dan meminta pertolongan maupun berdoa hanya kepada Allah. Dilarang berdoa dan memohon kepada selain Allah, apalagi terhadap makhluk yang diciptakan juga oleh Allah. Tak lupa, sebagai hamba Allah kita juga dianjurkan untuk selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Nah, mengapa kita dianjurkan selalu bersyukur? Karena bedanya orang beriman dan tidak beriman itu adalah sebagai berikut. Nah, begini, jadi Allah itu memberi sesuatu kepada orang yang beriman itu yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Nah, mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih untuk orang-orang yang beriman sesuatu yang paling bermanfaat, sebuah kenikmatan, dan engkau dijauhkan dari kerusakan. Jadi ya begini, mengapa Allah hanya memberi yang kita butuhkan, karena itu adalah yang paling bermanfaat bagi kita, dan kita juga dijauhkan dari kerusakan terhadap apa yang akan kita miliki. Nah, sedangkan untuk orang yang tidak beriman, Allah memberikan sesuatu yang entah itu bermanfaat atau tidak, membuat kerusakan atau tidak. Nah, itu semua diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Makanya sebagai seorang yang beriman, kita harus pandai-pandai untuk bersyukur. Kira-kira seperti itu. Kita harus pandai bersyukur dan meyakini kebijaksanaan Allah, kehendaknya, kebaikannya untuk kita, dari penundaan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jika doa-doa kita belum dikabulkan, kita tidak boleh menuduh Allah dan menganggap Allah itu dolim terhadap kita. Allah adalah Tuhan, pemilik kita, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka mustahil untuk Allah berbuat zalim, karena Allah Ta'ala adalah Tuhan, sang pemilik tubuh dan sang pemilik segala sesuatu. Tidak pantas kita menyebutnya dengan kata-kata zalim. Sesungguhnya orang zalim itu orang yang memakai sesuatu milik orang lain tanpa mendapat izin sang pemilik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah kita curiga terhadap Allah dan menganggap Allah itu zalim. Kita sebagai manusia wajib bersyukur, bersabar, menerima dengan ikhlas, tidak membenci dan tidak mencurigai, dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, sembari kita berdoa dan berserah diri kepada Allah, kita juga harus menunggu pertolongan dari Allah. Dan tentu saja agar doa kita terkabul, kan kita harus melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di awal kan sudah saya katakan ya, bahwa manusia makhluk sempurna dikaruniai Allah dua hal, yaitu akal dan hawa nafsu. Nah, kita harus mengutamakan akal karena hawa nafsu selalu mengajak kita kepada keburukan yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah, sangat layak dicurigai. Nah, sebenarnya yang berbuat zalim itu adalah manusia kepada Tuhannya, yaitu karena apa? Karena hawa nafsu kita yang kita gunakan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan akal. Jadi dalam urusan doa kita yang belum terkabul itu, kita jangan mencurigai Allah. Yang patut kita curigai adalah hawa nafsu kita sendiri, karena hawa nafsu tanpa dikontrol oleh akal maka merupakan teman setan. Maka dari itu kita tidak boleh selalu mengikuti hawa nafsu kita, karena hawa nafsu merupakan musuh Allah Ta'ala dan musuh kita juga.
Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.